Oke, di video kali ini saya lagi nggak bahas body. Jadi seperti yang teman-teman lihat di depan saya sini sudah ada remote Futaba 10PX. Ya, jadi saya mau servis si remote Futaba 10PX ini karena LCD-nya rusak. Jadi remote ini kemarin baru aja jatuh dan LCD-nya layarnya retak. Jadi yang retak itu nggak full layarnya, hanya bagian touchscreen-nya saja. Letaknya pecahnya tuh kecil banget di bagian atas sini. Tapi untuk kontrol menu sudah nggak bisa. Jadi untuk kontrol bagian menu di bagian tombol menu bawah sini dia bisa dipencet. Tapi untuk bagian lainnya dia nggak bisa dipencet. Untuk vonis sementara memang hanya LCD-nya yang rusak, karena secara fisik memang LCD-nya yang pecah. Nanti setelah saya ganti LCD-nya, semoga masalahnya selesai. Oke, untuk spare part penggantinya di sini saya sudah ada. Jadi ini spare part penggantinya. Spare part ini saya dapat di lokal ya, di Tokopedia dengan harga kurang lebih 875.000. Ini saya dapatnya di TQRC nama tokonya. Jadi buat teman-teman yang mungkin LCD-nya mengalami hal serupa atau untuk cadangan, karena saya lihat stoknya nggak banyak, hanya mungkin sisa 2 ya. Setelah saya beli ini stoknya sisa 2 piece saja. Untuk link barangnya saya taruh di deskripsi kalau teman-teman mau lihat. Kita langsung ke proses pemasangan si LCD remote-nya. Seperti ini bentuk spare part layar untuk Futaba 10PX, dan nanti saya juga akan pasang anti gores pada bagian layarnya. Sebelum kita membongkar, pastikan baterainya sudah terlepas dari remote supaya tidak terjadi konslet dan lain-lain. Dan untuk bagian pertama yang akan saya buka itu untuk bagian steeringnya. Nah, di sini ada 2 buah baut yang harus kita buka untuk melepaskan steeringnya. Setelah 2 baut tadi terlepas, selanjutnya lepaskan 3 kabel yang menempel pada bagian steering. Cara melepaskan soketnya adalah dengan menekan bagian belakang konektor, kemudian kabel ditarik secara perlahan-lahan. Setelah steering terlepas, kemudian saya membuka 2 buah baut pada handle remote. Setelah handle terlepas, kemudian buka lagi 3 buah baut yang ada pada bagian belakang remote, atau tepatnya di bagian soket charger. Setelah membuka 3 baut tadi, kemudian lanjut dengan melepaskan board charger. Nah, pada board ini ada 1 konektor yang harus kita buka, dan cara membukanya itu sama persis seperti soket pada bagian steering tadi. Kemudian buka hand grip karet pada gagang. Di sini ada 2 bagian ya, ada hand grip yang besar, kemudian yang kecil itu ada di bawah bagian throttle. Setelah itu buka 8 baut yang ada di sana. Nah, 2 baut ini itu ada pada bagian bawah remote. Jadi pastikan penutup baterainya sudah kalian buka. Kemudian lepaskan bagian berwarna chrome yang ada di bawah layar. Nah, setelah bagian itu terlepas, ada 1 baut di dalam situ yang harus dibuka. Lanjut lagi dengan melepaskan 2 buah baut yang ada pada bagian depan throttle. Jadi baut ini ada di sebelah kiri dan di sebelah kanan, jadi saling berhadapan. Kemudian lanjut dengan membuka 4 buah baut yang ada di dekat port USB dan micro SD.
Kemudian lepaskan bagian bodi belakang remote. Biasanya pada bagian bodi ini itu nggak ada komponen elektronik apapun yang menempel. Jadi pastikan nggak ada barang-barang kecil yang terikut di sana supaya nantinya nggak ribet ketika proses pemasangannya lagi. Untuk bagian trigger throttle ini itu nggak bisa dibuka, jadi dia tersolder kabelnya, dan selama kita bongkar dia akan bergelantungan di situ. Kemudian untuk bagian antena ini saya lepaskan soketnya supaya tidak terlalu mengganggu. Dan jika kalian lihat itu soket USB dan micro SD itu menempel pada mainboard utama di bagian remote. Jadi dia nggak ikut di bagian antena ini ketika kita lepaskan antenanya. Kemudian saya memisahkan LCD dengan bodi bagian atas bodi. Nah, pada bagian layar ini itu hanya sebelah kanan saja yang ada lemnya, sedangkan yang sebelah kiri itu nggak ada lemnya. Dan jangan kalian paksa tarik karena bagian atas layar ini lumayan tipis dan ada kemungkinan patah ketika kalian paksa tarik. Jadi di sini saya menggunakan sisa-sisa seperti kartu ID card atau sejenisnya, kemudian digesekkan pada bagian pinggir layar. Kemudian saya melepaskan bagian layar LCD Futaba 10 PX ini dari framenya. Jadi layar LCD-nya ini ada framenya lagi, ada rumahannya lagi, dan yang ada lemnya itu bagian tengah layarnya. Karena ruang gerak yang sempit, jadi saya di sini menggunakan pisau cutter untuk memotong bagian yang ada lemnya itu tadi. Buat kalian yang menggunakan cara yang sama dengan menggunakan pisau cutter, bisa lebih hati-hati lagi ketika menggunakannya karena di dalam situ banyak part kecil-kecil yang kalau meleset sedikit aja si pisau cutter ini maka bisa merusak parts-parts tersebut. Kemudian lepas kabel fleksibel layarnya. Nah, pada soket kabel fleksibel itu ada plastik yang berwarna hitam. Plastik klip itu kalian congkel itu pelan-pelan, jangan sampai patah, kemudian tarik kabel fleksibelnya. Untuk LCD-nya sendiri ketika kita baru beli itu sudah ada bawaan plastik pelindungnya. Jadi ketika kita pasang nanti nggak perlu takut gores-gores karena ada plastik pelindung bawaannya ini. Pada saat pemasangan LCD-nya ini, setelah kita pasangkan kabel fleksibel, itu kalau kabel fleksibelnya sejajar dengan LCD, maka posisi LCD itu agak sedikit ke bawah. Nah, jadi supaya dia pas di frame, itu layar LCD harus sedikit ditarik ke atas dan kabel fleksibelnya agak ditekuk. Nah, nanti gimana caranya supaya ketika kabel fleksibel ini ditekuk, dia nggak terlipat atau terjepit yang bisa mengakibatkan kabel fleksibelnya putus. Sebelum menekuk si kabel fleksibel tadi, di sini remote saya nyalakan dulu. Saya coba si layar sentuhnya, memastikan bahwa layar sentuh berfungsi dengan baik, normal sebelum nantinya kabel fleksibelnya ditekuk.
Oke, setelah semua sudah terpasang kembali, di sini saya nyalakan remote, kemudian saya coba untuk menekan tombolnya satu persatu untuk memastikan bahwa tidak ada yang terlewatkan, semua tombol berfungsi dengan baik, terutama ketika menekuk kabel fleksibel layarnya tadi. Memastikan bahwa fungsi dari layar sentuhnya itu tidak terganggu dan tidak ada kerusakan di kabel fleksibelnya. Kemudian langkah terakhir dari pemasangan LCD ini adalah memasang anti gores pada bagian luar layar. Oke, jadi itu tadi proses pemasangan LCD dari Futaba 10PX ya. Kurang lebih seperti itu, nggak terlalu susah, nggak mudah juga buat yang belum pernah bongkar-bongkar remote, karena memang agak jelimet urusan kabel-kabelnya. Karena kalau dia masang yang nggak pas, maka ada kabel-kabel yang terjepit, itu bisa mengakibatkan si remote malah lebih fatal lagi rusaknya. Jadi sekedar informasi untuk teman-teman yang menggunakan remote dengan strap, untuk perhatikan ketika menaruh remote. Udah paling benar naruh remote itu udah seperti ini. Kalau seperti ini, apalagi berdiri seperti ini, itu mudah sekali kesenggol, apalagi jika dia ditaruh di pinggir-pinggir meja. Jadi kita buru-buru lagi main, kemudian lagi ngambil apa, setting, ganti ban, kemudian taruh remote sembarangan. Nah, ini mudah sekali untuk kesenggol. Apalagi yang menggunakan strap ya, karena strapnya itu kadang-kadang nyangkut pas kita lewat atau apa, strapnya sering kali kesangkut dan remote-nya jatuh. Untuk pengguna remote seperti MT4, saya sendiri pengguna MT4 udah cukup lama, sekitar 6-7 tahun lah saya menggunakan MT4, dan remote itu beberapa kali jatuh, nggak ada masalah apa-apa. Layar masih normal, fungsi tombol-tombol masih normal. Sedangkan untuk remote-remote seperti Futaba 10PX ini atau Sanwa M17 yang menggunakan touchpad, itu seringkali part-part tersebut sensitif. Jadi ketika terjatuh maka sangat rawan untuk terjadi kerusakan pada parts-parts yang sensitif itu tadi. Oke, sekian untuk video kali ini. Mungkin next saya ada beberapa project body yang sedang saya kerjakan. Mungkin setelah ini menyusul video-video tentang body-body lagi. Jadi jika teman-teman suka video ini, silahkan like dan subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya.